A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita membahas surat An-Nisa, surat nomor 4 ayat 52 sampai dengan ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina la'anahumullah. Ini kaitannya dengan orang-orang yang musyrik, gitu. Orang musyrik itu dilaknati Allah, gitu. Wa mayyal anillahu falan tajidalahu nasira. Bagi orang musyrik, karena dilaknati Allah, maka dia tidak akan mendapati penolong, karena pasti Allah sudah marah, tidak akan ditolong walaupun itu di dunia. Dia menjadi orang yang bingung, punya uang banyak ya bingung menghabiskan untuk maksiat. Kalau untuk menurut dia itu adalah untuk kesenangan, senang mabuk, senang belanja berlebihan, senang senang zina, senang sing pokok nggak disenangi Allah, wisata kemana kesini kesana, tapi tidak pernah memikirkan akhirat. Itu orang yang dilaknati Allah. Kenapa orang-orang bule itu nggak punya uang ya seperti itu, riwa-riwi, mabuk sana mabuk sini, karena dilaknati sama Allah. Sedang orang muslim mesti kalau punya uang, kalau orang yang nggak dilaknati, untuk kebaikan akhirat, untuk bangun masjid, untuk sedekah, membantu orang miskin, orang kena bencana, ya kan? Jadi kayak gitu, ya toh. Jadi orang yang dilaknati Allah itu tidak hanya di akhirat, di dunia sudah dilaknati karena dia punya uang banyak, tapi untuk senangan, seneng ini seneng menuruti hawa nafsu yang nanti akhirnya di akhirat diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amlahum nasibum minal mulki fa italla yu'tunan nasa naqira. Ataukah bagi mereka bagian dari kekuasaan, maka apabila tidak mereka mendatangkan manusia kebaikan sedikit pun. Jadi uang yang dilaknati itu walaupun dia punya kekuasaan tapi tidak mendatangkan kemanfaatan bagi manusia orang lain. Mak yo lek orang dilaknati ku mek seneng nang klub-klub, gak ono manfaatnya bagi orang lain, ya toh. Tapi nek orang yang gak dilaknati benar-benar manfaat hidupnya, walaupun dia punya uang banyak, punya kerajaan, punya apa ya, pengen kekuasaan misalnya, punya kekuasaannya itu cuma ingin merasa akulah yang berkuasa, inilah akulah ini, untuk mengumpulkan harta banyak. Yahsudunan nasa alama atahumullahu min fadli. Ataukah mereka dengki terhadap manusia atas apa-apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya. Jadi kenapa orang Yahudi, orang Nasrani itu gak mau menurut sama Rasulullah? Karena mereka itu punya rasa dengki. Jadi kebanyakan manusia itu ada nikmat yang diberikan kepada orang lain itu mesti dengki. Nah kita jangan sampai termasuk di dalamnya. Kok sugih, itu mesti korupsi, itu ngene, padahal itu banyak karunia. Rasulullah dapat karunia kenabian, ya toh. Tingkatnya tinggi, ya toh. Oleh kerajaan Rasulullah itu presiden, ya toh. Jadi ya dengki. Dulu sudah ada agama lain kok agama Islam, ya dengki. Nah kita yang kecil-kecilnya dengkinya apa biasanya? Lah ada orang naik jabatan, ya kita mangkel. Wah, iku karena iku sok nyogok-nyogok, sok ngene, curiga sini orang-orang yang dilaknati Allah itu. Jadi kita jangan sampai seperti itu. Kita harus positif. Oh iya, dia sukses karena dia kerja keras. Tak tiru nerek orang itu mau. Tapi orang yang dilaknati Allah itu mesti selalu hatinya dengki. Dia dengan segala cara, dia dengan nyogok rono nyogok ini supaya dapat jabatan. Nah kita nggak usah, kita taat aja, insya Allah nanti pasti ditempatkan pada tempat yang mulia.
Faqad ataina ala Ibrahim alkitab wal hikmata wa ataina mulkan adzima. Maka sungguh kami telah memberikan kepada keluarga Ibrahim alkitab dan al-hikmah, dan kami berikan kepada mereka kerajaan yang besar. Jadi Nabi Ibrahim itu punya anak cuma 2, Nabi Ishak sama Nabi Ismail dan Ishak. Dua-duanya jadi nabi. Karena apa? Ketaatannya Nabi Ibrahim. Jadi dia melawan bapaknya sendiri sebagai penyembah patung. Dia melawan rajanya karena penyembah patung semuanya. Dan dia berdiri tegak untuk menegakkan agamanya Allah. Musuhnya banyak karena musuh raja. Ya toh. Nabi Ibrahim bukan raja tapi utusan, dia nabi. Tapi anak 2 menjadi nabi semua. Itu kan padha karo wis mendapat kerajaan, Dik. Ya toh. Jadi anaknya 2 tapi yang banyak menjadi nabi keturunannya Nabi Ishak alaihissalam. Ya toh, yang akhirnya menurunkan Nabi Isa alaihissalam. Ya toh, terus kebanyakan dari Ishak, terus dari Nabi Ismail tidak ada keturunan, langsung ke Nabi Muhammad alaihissalam. Jadi 2 yang akhirnya 2 golongan yang akhirnya menurunkan Bani Israel, Nabi Ishak itu. Makanya begitu Rasulullah Muhammad SAW mendapat kenabian, langsung dia hasad hatinya. Apa kok gak teko aku? Kok gak keturunanku? Emoh. Jadi sebenarnya orang-orang itu nggak mau karena keturunannya. Kan sebenarnya harusnya dari sini. Kenapa dari sana? Doa Allah itu ya menurut ketaatan. Yang itu taat suatu saat bisa, yang nggak taat walaupun dulu taat, babai taat lama-lama sehabis, ya kan? Padahal keluarga Ibrahim itu diberi Alkitab dan hikmah, dan kami memberikan mereka kerajaan yang besar. Padahal antara keturunan Nabi Muhammad dan Nabi Isa alaihissalam itu bukan keturunannya itu. Nabi Isa alaihissalam tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak, meninggal di umur 33. Jadi maksudnya golongannya. Jadi orang Nasrani itu adalah sebenarnya bersaudara. Kalau kita ini semua bersaudara, Mbah cuma 1, Mbah Adam alaihissalam. Wa minhum man amana bihi, dan di antara mereka ada yang beriman kepada Rasulullah, dan di antara mereka ada yang menghalang-halangi. Jadi kita ini, Dik, dalam berdakwah, dalam menegakkan kebaikan itu ada yang beriman. Dan banyak juga yang menghalang-halangi. Nah, kita itu aja gampang menyerah. Ono ngalang-halangi kene nyerah pisan. Lahir dhewe, mengerjakan suatu dhewe, mati dewe. Itu harus ingat, itu menjadi motivasi kita. Nek orang sing percaya biasanya ya enggak akeh, mek 1 loro sing mau berjuang. Tapi mau tapi mendorong dari belakang tok soalnya wedi. Lah sedang orang menghalangi terang-terangan, golek bolo dhek. Jadi hidup di dunia itu satu pasti ada yang beriman. Kok duwe kowe awakmu dhewe mesti ono bolone. Engko mesti dipasi bolo sama Allah taala. Kita enggak usah wedi, ya toh. Para wong sing menghalang-halangi kene wedi ya tambah dhek njajah awake dhewe. Wa kafa bi jahannam sa'ira. Dan cukuplah bagi orang yang menghalang-halangi kita untuk menegakkan kebenaran, kebaikan, hukum-hukum dan semua kebaikan lillahi ta'ala. Wong iku dicukupi mbak Allah. Engko mesti duwe neraka jahanam sa'ira. Ya ta, nyala-nyala. Jadi kenapa wong ora nang masjid kok ngalang-alang awake dhewe wong sing nang wajib berbuat. Nah, itu termasuk halangan, enggak apa-apa. Kita membentuk lagi, enggak oleh putus asa, oleh tayasu kita. Wis gak apa-apa, wis apik, wis gak perlu apik gak apik. Sing penting awake dhewe harus selalu berjuang terus. Julu innaladina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naro. Sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir dengan ayat-ayat kami, kelak kami masukkan mereka ke dalam neraka. Jadi kita itu kalau ingkar terhadap ayat-ayat Allah, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, itu pasti akan dimasukkan neraka.
Kulama najidat juluduhum batalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab. Nang neraka iku ngono, setiap kali terbakar kulit kita ya toh kan mengelupas habis. Nah itu diganti sama Allah. Ya toh kulit-kulit baru ya yang lain terus itu sepanjang dia ada di neraka. Oh terus wis dianu kobong dadi gak iso diganti terus kulit kita supaya kita merasakan siksa. Jadi siksa itu terasa betul puas monga-monga rusak ganti maneh sepanjang kita di neraka. Innallaha kana azizan hakiman. Yaitulah sesungguhnya Allah dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah ku maha adil lho. Allah aku wejem lha apa dilebokno lho. Adil. Waktu di dunia dia sak geleme kok mendolimi orang, hanya orang dicuri. Ya toh, dia meninggalkan suaminya zina, dia meninggalkan istrinya zina, dia enggak mengopeni anak istrinya, dia mau nyari senang sendiri. Ya pantes kan nek dia diadab di neraka, dia lek enggak seneng dia mengumpat ngrasani sak geleme dhewe, membunuh sak geleme dhewe ya Allah ki bisa kayak gitu dan maha adil. Kita lho lek didolimi orang lek ya menuntut sih ya wis kok nang akhirat bener nanti ya kita lek mendolimi orang ya sama aja nanti kita dituntut orang. Nah kita nggak bisa kebayar kebaikannya ya berarti kita dimasukkan neraka. Itu Allah bentuk adilnya Allah. Walatina amanu wa amilus sholihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Dan orang-orang yang mereka beriman dan mereka mengerjakan kebajikan akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, orang-orang yang kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi Allah itu adil. Jadi kita jahat, kita berbuat buruk, ya pasti neraka. Kalau kita baik dan mengerjakan beriman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh, pasti masuk surga. Jadi kita baik, kita beriman dan mengerjakan pasti. Jadi pasti kita. Cuma kita nggak boleh kepedean. Wah aku pasti nang swarga, nggak boleh. Tetapi kita harus yakin dengan amalan kita ini kita bisa masuk surga. Ya toh, dengan amalan kita sendiri. Gak usah harap teko anak, teko wong tua, teko tonggo, wes aku berbuat baik. Enggak, kita baik aja sudah pasti masuk surga. Karena lillahi ta'ala, bukan karena baiknya kita itu, karena kita lillahi ta'alanya loh. Karena kita berbuat baik itu karena tuntunannya Allah Ta'ala. Ya toh, kita sholat kita apa itu karena tuntunannya Allah Ta'ala. Bukan karena sholat belum tentu. Sholatmu ya lillahi ta'ala, enggak bener. Sholat cuma wedi karo mama, sholat karena apa jenenge, wah gak sungkan, ya gak mlebu swarga. Tapi benar-benar yang beriman, jadi beriman dulu, beriman itu mau mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan Allah dan mengerjakan kebaikan. Iman tok lo gak bakalan, Dik. Iman itu harus ada buktinya, harus bukan mengerjakan amal soleh. Kalau buat amal soleh kok gak lego, gak lilo, ya gak dadi apa-apa. Lahum fiha aswajum mutahharatu wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Jadi wong iku lek sing nang swarga itu baginya mendapat pasangan. Pasangan itu selalu istri. Aswajun ini orang kadang-kadang mengartikan mesti istri. Bukan, aswajun itu artinya pasangan. Lanang oleh wedok, wedok oleh lanang. Lelek lanang karo wedok biyen iku nang swarga nang donya iku gak padha. Pasangane liya. Misale Firaun, bojone iku Uwalin. Terus Nabi Nuh ya nanti dia di akhirat berpasangan selevel. Jadi kita ini selevel. Wah aku apik. Wong wedok tok sing apik, sing lanang elek. Ya elek ya jebone neraka. Lek enggak pasangane luwih elek. Masih nang swarga ya pasangane sing selevel. Kita levelnya sendiri-sendiri. Jadi makanya kita harus mencari pasangan kita elek lho, gak usah ngreken, gak apa-apa. Yang penting ini sudah ngasih tahu. Dia kan punya pilihan sendiri. Ya toh. Sakmono ya, lek bijimu 6 ya kumpulamu wong 6.
Lek kene bijine 10 ya oleh bojo sing biji 10 nek sing taate padha. Lah lek enak lah wong nang apa donya dhek mek santai-santai, enggak ngoyo blas. Ibadah ki ngoyo, Dik. Nek gak ngoyo jenenge gak ibadah. Suwantet tok ae. Jadi wong lanang oleh wong wedok oleh wong lanang. Dadi wong wedok karo wong lanang pahalane padha. Gak ono wong lanang nanggung bojone masuk swarga, gak ono. Dhewe-dhewe panggan, masih iku hadise ngono. Ya ta hadise ngono, tapi kita aja melok-melok wong lanang lek gak bener. Ya ta kita harus punya cara sendiri. Ya ta wong lanang ya ngono lek sing wedok gak bener ya gak usah nurut sing wedok wis ibadah dhewe-dhewe ae karena nafsi-nafsi kok oleh pasangan dhewe-dhewe. Wa nudkhiluhum dhillan dan kami masukkan ke dalam naungan yang nyaman ya toh. So neraka yo empere nyuaman. Apalagi yang kita paling tinggi Firdaus. Para nabi, para rasul, para shodiqin, para syahidin. Nah, pengen nang kono Dik kita iku. Dan yang banyak masuk surga itu orang dahulu ayatnya. Orang sekarang banyak masuk neraka kakean ngenek-ngenekno, ya toh. Berarti wong biyen iku taat tok, ya toh. Wong biyen nek gak percaya kok lek anak wong gak salat. Dulu domong kabeh wong muslim iku Allahu Akbar tutup dagangane Mekah, Madinah kok ngono. Nang kene diceritani mbek Rasulullah. Mene kowe akan suatu zaman kowe saiki menganggap dosa gede dan mene gak nganggep iku dosa ya toh kowe pengen ero kowe pengen ero gak ero hanya Rasul yang tahu salat astagfirullahaladzim sapa wani kaya ngono delon saiki wong termasuk Febi ya toh Allah bersih orang dulu itu begitu Allah Akbar dagangan tutup kabeh. Mekah, Madinah kayak gitu. Lah ning Indonesia lek luntang, sing penting salat. Timbang ra salat, timbang ngono ngengkel ya toh. Jadi kita ini amalan yang dulunya dianggap dosa besar. Ya toh. Sekarang dianggap tidak ada dosa, pokoknya salat. Dulu hadis Rasulullah. Ya toh. Sapa-sapa sing wong lanang gak gelem budal nang masjid dibuang omahe. Cek budal nang masjid gak ndek omah. Sampai ngono hadis ya cekak ngono banget sih. Iku mek dakwah maksudnya. Lah lek saiki dibuang kabeh lah omahe wong-wong. Iya toh. Jadi sebenarnya kita ini diwasiati hal-hal yang dulunya memang kenapa orang dulu banyak masuk surga karena taatnya luar biasa. Dulu itu loh dia nggak ada orang bohong. Sekarang itu loh wong kerja bohong semua. Dan kita harus bisa menjadi orang terdepan supaya tetap bisa meneruskan nilai-nilai luhur agama. Aku selalu ngomong nilai luhur agama itu kita harus perjuangkan. Dan kita harus belajar. Bukan hanya yang penting api, bukan iku isinya Al-Qur'an lho kandungannya apa? Ngerti ya toh lek kepengin mlebu surga ya kudu ro Al-Qur'an iso macane iso ngartine iso ngamalne ya toh lek gak ngono ya gak bakalan iso masuk surga. Wah Allah ku maha ngampun penyayang wis pasti awake dhewe ra tau ngelekne wong lho tapi kowe gak tau nyekel Al-Qur'an kowe diadab lho wong gak kok wong ora ngerti lho. Diadab bukan karena nggak ngerti, karena goblokmu itu loh, gak gelem sinau, ya toh. Jadi orang belajar Al-Qur'an itu fardunya fardu ain, ya toh. Waktu nang donya kudu digoleki. Lek wis iso kudu kowe nguwaki ning anakmu, aku saiki wis ana wong nang pondok-pondok, boleh di pondok, tapi kita sendiri harus bisa mengajari anak-anak kita. Iku jauh lebih hebat, ya toh. Jadi pondok juga hebat, tapi lah ibunya bisa sendiri ngajari lebih mengena, ya toh. Moga-moga Allah berkahi kita bersama. Apa yang tak sampaikan ada guna manfaatnya di dunia wal akhirah. Amin.